Nama saya Jonathan, lulusan Universitas Gunung Kidul. Saya ada di Manado, Gorontalo, dan Maluku Utara. Juga melihat beberapa tempat di luar negeri untuk pembinaan gembala-gembala. Saudara, tema kita bulan ini adalah Chosen by the King. Mari kita lihat hal ini secara spiritual, bahwa ada dua panggilan. Yang pertama, panggilan khusus, dan yang kedua adalah panggilan umum. Saya tahu semua kita sudah dipanggil, tapi masuk dalam panggilan umum. Tapi ada panggilan khusus. Siapa panggilan khusus? Mungkin saya dan beberapa dari saudara melayani secara khusus. Tetapi yang namanya panggilan, semua kita sudah dipanggil. Katakan amin. Saya ada di negeri Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Ini adalah tahun yang ke-12 bagi saya. Dan di sana saya melihat orang beragama dan mayoritas. Tapi yang namanya orang dipilih secara khusus, itu adalah hak raja. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dan 17. Mari kita baca sama-sama. Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-16 dan 17. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, saya berjalan dalam pelayanan dan panggilan ini sudah sekian tahun. Sejak saya menerima Yesus tahun 93 di kota ini. Saya melayani sebuah company di sini dan hidup saya kacau balau. Dan ketika sebuah komunitas datang olahraga di Pantai Kuta, sayalah salah satu koordinator 10 untuk membersihkan Pantai Kuta. Zaman saya belum berjumpa Tuhan. Koordinator 10 maksudnya anak buah saya 10 orang untuk membersihkan Pantai Kuta itu dan meratakan pasir-pasirnya. Dan ketika sebuah komunitas datang olahraga di sana, bermain bola. Dan ayat ini dalam Yohanes pasal yang ke-15. Di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, akan diberikannya kepadamu. Dalam kerangka Tuhan, cara berpikir Tuhan, dalam rencana Tuhan sejak awal, sebelum segala sesuatu dijadikan, sudah ada dalam pikiran Tuhan, manusialah yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa manusia? Kok bukan yang lain? Karena faktornya cuma satu, yang diciptakan serupa segambar Allah itu dari seluruh ciptaan, cuma saya dan saudara. Itulah faktor utamanya, dan karena itu dari sejak semula, sebelum segala sesuatu dijadikan, Allah sudah menetapkan, ada dalam pikirannya, saya dan saudara, manusialah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan agendanya. Dan pilihan Tuhan atas manusia berdasarkan 3 hal. Yang pertama, faktor pribadinya. Tidak ada sumbangsi dari manusia sehingga manusia bisa dipilih. Murni kedaulatan Tuhan sendiri. Setuju katakan amin. Murni kedaulatan Tuhan. Karena itu sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, jangan sombong. Jangan congkak. Kenapa saudaraku? Bahwa perjalanan sebagai orang dipilih sampai hari ini, yang memilih kita itu mendeklarasikan, aku menyertaimu sampai kesudahan segala sesuatu. Bahkan perjalanan kita dari sejak dipanggil dari sejak awal, sampai nantinya kita pulang bersama dia lagi, memerintah dalam kekekalan. Itu masa depan kita. Kalau ada yang khawatir di sini, kalau ada yang takut di sini, saya kasih tahu, nanti pulang bangun sebelum tidur atau begitu bangun pagi, mungkin kebingungan pekerjaan, mungkin kekhawatiran atau ketakutan apa saja. Bicara, lihat wajahmu di cermin. Hey Jonathan, kamu masa depanmu memerintah dalam kekekalan bersama raja itu. Chosen by the King. Dipilih oleh raja. Pilihan itu tidak jatuh pada makhluk yang lain. Pilihan itu tidak jatuh pada ciptaan yang lain. Cuman manusia. Artinya saya dan saudara spesial di hadapan Tuhan. Tanamkan pola pikir ini. Karena kita yang dipilih oleh Tuhan, maka yang bukan pekerjaan kita yang menajiskan panggilan kita, kita tinggalkan. Dan hiduplah dalam takut akan Tuhan di 2022. Amin saudaraku. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bukan kamu yang memilih. Aku memilih. Yang kedua, Tuhan memilih manusia. Ada 3 faktor ini. Pertama pribadinya. Yang kedua, untuk rencana dan kehendaknya. Saya konseling jemaat, anak-anak jemaat.
Baik yang dari pemerintahan, dari kepolisian, dari TNI, ada kekhawatiran. Ada juga anak muda kekhawatiran pekerjaan, kekhawatiran masa depan dan sebagainya. Saya kasih tahu mereka tentang pilihan Tuhan. Tujuannya adalah untuk menjalankan agenda kerajaannya di atas muka bumi. So we are the representative of Christ's kingdom on earth. Kita perwakilan di atas muka bumi. Dan menjalankan agenda itu bukan kepada yang lain. Itu yang saya sebut panggilan khusus. Bukan kepada manusia yang lain. Tapi kepada orang yang dipanggil dalam kerajaannya. Masa depanmu saudaraku. Dan dari sejak sekarang saya dan saudara harus tahu. Kita menjalankan agenda kerajaan. Kita perwakilannya. Dan masa depan kita memerintah bersama raja itu. Kemarin saya mendoakan seorang pramugari. Ada turbulensi yang sangat kencang. Lalu pramugarinya teriak, Tuhan Yesus. Wah, langsung terdengar telinga saya. Dan saya coba, saudaraku mau ke belakang. Dan saya lihat dia. Lalu saya berkata, kamu tadi kok teriak keras? Iya Pak, takut. Pramugari kok takut? Saya juga manusia Pak. Akhirnya saya beritahu, kamu orang anak Tuhan. Loh Bapak kok tahu? Loh tadi loh kamu teriak, darah Yesus, Tuhan Yesus. Berarti kan anak Tuhan loh. Kamu gereja mana? Dia beritahu, saya gereja ini di Surabaya. Bapak siapa? Saya bilang nanti saya kasih tahu identitas saya. Tapi saya mau berdoa untuk kamu. Saya ketakutan Pak, memang pramugari tidak pantas kan ketakutan sampai saya teriak. Dan teman-teman saya tadi yang kepercayaan lain itu, loh kamu kok teriak? Siapa Yesus itu? Artinya dengan kamu teriak itu kamu udah memperintahkan nama itu kan. Tapi saya takut Pak, itu yang tidak benar. Langsung saudaraku saya doain, nangis pramugarinya. Akhirnya eyeshadownya agak lepas saudaraku. Bedaknya juga agak berlumuran, dilawat Tuhan di pesawat. So, we are the representative. Saya melakukan kehendak Allah di situ. Dan pada saat mendarat di sini saudaraku, saya pamit sama dia. Sampai ketemu lagi. Bapak kan belum tahu siapa Bapak, ya saya manusia. Saya beritahu saya hamba Tuhan. Dia minta alamat, minta HP, saya bilang, tidak usah buat apa-apa ya. Tidak ada tujuan yang lain. Dan saudara, tadi pagi dia telepon. Pak, saya lagi libur hari tidak terbang. Bapak di mana dang? So, ngana Manado. Manado kotek saudaraku. Akhirnya keluarlah kita bahasa Manado dan sebagainya. Akhirnya dia ibadah di Surabaya hari ini. Saya mau kasih tahu saudara, Allah memanggil kita, memilih kita untuk melakukan agenda dan kehendaknya. Yang ketiga, Raja memilih kita untuk menyatakan keserupaan. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Aku memilih kamu dan menetapkan kamu supaya menjadi serupa dengan putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Saya minta tolong multimedia Roma 8 ayat 29. Mari baca sama-sama Roma 8 ayat 29. Dan renungkan ini secara sama sebelum akhir 2 Januari ini. 1, 2, 3. Sebab semua orang. Jadi 3 faktor utama Tuhan memilih manusia. Yang pertama faktor pribadinya. Tidak ada faktor manusia di situ. Tidak ada faktor politik, tidak ada faktor suku di situ, tidak ada. Tapi murni pribadinya. Yang kedua untuk menjalankan agenda dan kehendaknya. Dan terlaksana semuanya di atas muka bumi. Lalu yang ketiga pilihan Tuhan atas manusia untuk menjadi serupa. Pertanyaan saya, keserupaan itu dinyatakan di mana? Keserupaan itu manifestasinya seperti apa? Keserupaan itu kapan terjadi? Saya jawab, keserupaan itu di mana? Di mana saja saudara berada. Dan ketika kita punya pengertian, menyatakan keserupaan di mana saya berada sekarang ini, itulah pelayanan. Pelayanan tidak hanya di gedung. Pelayanan itu tidak hanya di ibadah. Tapi pelayanan itu di mana saja saya dan saudara berada, menyatakan keserupaan. Saudara yang berumah tangga, nyatakan keserupaan. Dan yang tahu saya dan saudara, itu bukan pendeta, bukan gembala kita. Yang tahu saya dan saudara bukan gembala komsel. Yang tahu saya dan saudara itu saudaraku orang yang satu selimut dengan saudara.
Yang tahu saya dan saudara adalah orang yang serumah dengan saudara. Yang tahu saya dan saudara orang yang sekantor dengan saudara. Satu kali salah seorang pemimpin kita di Bali memanggil seorang putra dari Nusa Dua. Lalu dia menawarkan, "Nyoh, saya panggil kamu makan siang hari ini." "Loh, untuk apa tante?" "Saya ada perlu penting." Dan singkat cerita mereka janjian makan siang di Kuta. Sudah di sebuah restoran. Lalu saudaraku, singkat cerita jumpalah mereka di situ dengan salah seorang full timer kita yang menemani. Dan sampai di situ saudaraku, ibu ini tanya, "Nyoh, saya minta rekomendasi dan rekomendasimu akan menjadi sebuah keputusan, papamu akan saya apakan." "Oh, rekomendasi apa tante?" "Papamu saya mau jadikan untuk melayani di lembah pujian." Lalu putranya berkata, "Kalau boleh tante, jangan." "Loh, kenapa?" "Sebab itu serigala di rumah." Siapa yang merekomendasi pelayanan? Putranya. Kenapa? Karena dia melihat kesehariannya di rumah tidak menyatakan keserupaan. Hari ini saya beritahu saudara, di sini semua kita lihat baik kan? Mungkin pelayan juga di sini lihatnya kudus semua, tapi yang tahu kita sesungguhnya adalah orang yang serumah dengan kita. Yang tahu kita sesungguhnya adalah orang yang sekamar dengan kita. Yang tahu saudara di tempat kerja, orang yang sekantor dengan saudara. Di sini kelihatan baik. Yang tahu saudara di kepolisian, itu teman sekantormu. Yang tahu saudara di tempat bisnis, tempat sekantor denganmu. Yang tahu saudara di pelayanan, siapa saudara sesungguhnya, itu adalah orang yang selalu bersamamu setiap hari. So yang merekomendasi atas pilihan ini adalah orang di sekitar saudara. Apakah kita menyatakan keserupaan? Satu kali saya pimpin pelepasan jenazah di Manado. Dan setelah khotbah, saya panggil putra sulungnya. Saya tanya, "Nyoh, saya minta kamu bersaksi. Sejauh mana kamu mengenal Papa?" Lalu singkat dia berkata, "Terima kasih Kak Jo. Terima kasih dia pergi hari ini. Dan saya tidak berharap dia kembali lagi. Sebab ini penjahat." Ini pelepasan jenazah. Putra sulungnya berkata seperti itu. Saudara, pikirkan dari sekarang, apa yang Anda dan saya akan menjadi legacy ke depan dihidupi dari sekarang. Setuju, katakan amin. Siapa kita disebut oleh orang yang kita kasih, yang akan nanti kita tinggal ketika pulang ke rumah Bapa, itu adalah nama harum. Itu adalah nama baik. Dan itulah yang disebut dengan agenda kerajaan itu. Siapa identitas kita? Apa yang kita lakukan? Dan bagaimana kita memperlakukannya? Apa yang kita punya dan bagaimana cara mengelolanya? Di mana kita diposisikan, bagaimana kita menjalankan agendanya di sana. Itulah yang disebut nama baik. Dan bagi saya itulah yang disebut dengan pelayanan. Itulah yang disebut dengan responsibility, tanggung jawab. Itulah yang disebut dengan berkarakter hendak kita, berprinsip hendak kita. Sesuai dengan Alkitab berkata, kamu ditentukan, dipanggil untuk menjadi keserupaan. Di rumah kami di Gunung Kidul 12. Satu kali saya dipukul oleh senior saya. Saya putra Flores, saya Labuan Bajo, orang Labuan Bajo. Varanus Komodo. Dan ketika dipukul sudah sakitnya minta ampun. Bukan sakitnya di sini, sakitnya di sini. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Aduh, berapa kali lalu dia tendang saudaraku, sakit dan saya teriak. Ada kakak-kakak rohani saya di sana. Dan mereka berkata, sabar bagaimana, saya ini sakit. Lalu saudaraku muncul manusia lamanya. Lalu terjadilah perang di situ. Om Frankie waktu itu lagi di Singapura sama Tante Memen. Dan terjadilah tinju saat itu. Dan ada yang KO, ada yang selamat. Lalu apa yang terjadi? Saudaraku yang satu pergi. Tidak pulang rumah selama 1 minggu. Saya yang jadi korbannya tinggal tetap di situ saudaraku. 2 hari kemudian Pak Frankie datang. Tidak tahu siapa yang kasih tahu. Dan setelah kami evaluasi, tidak ada yang beritahu, Tuhan bicara. Lalu pada saat fellowship pagi, ibadah pagi di rumah, Pak Frankie berkata, siapa yang tinju kemarin sore maju ke depan. Siapa yang berkelahi kemarin maju ke depan. Tidak ada orang rumah yang beritahu. Tapi Tuhan yang beritahu om. Maka saudaraku dalam keadaan gemetar, saudaraku dan nangis, saudaraku saya maju ke depan.
buat ring tinju. Mana lawannya? Belum kembali sampai sekarang. Saudara, lalu saya didoain. Dari situ saya udah berkata, yang lama telah berlalu, yang baru selamat datang. Dan di mana lawan saya? Lawan saya 1 minggu kemudian baru datang. Dan setelah itu kami berdamai, damai masih berat hati. Soal saya korbannya. Masih berat hati saudaraku. Dan sudah didoain saudaraku, ketika dia balik, sudah genap 1 minggu, kita diamin selama 1 bulan. Bulan yang kedua, dalam saat saya merenung, maka bangkit lagi manusia lama saya saudaraku. Lalu balik, balas dendam istilahnya. Baru tobat pertama saudaraku. Lalu saudaraku, dia jadi korban. Aduh saudaraku, Tuhan bicara kepada salah seorang penatua, namanya Bapak Lukas Suwitra. Waduh, saya dengar dari Buduk, ada yang tinju lagi di sini. Tidak ada yang beritahu, apapun tidak ada yang beritahu. Maju lagi saya saudaraku. Kamu tinggal pilih setelah didoain mau pulang ke Flores atau tetap dalam kerajaan Allah. Maka saya berkata waktu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya berkata saya tetap dalam kerajaan Allah. Dan sampai hari ini saya tetap dalam kerajaan Allah. Dan di mana sekarang partners? Seperti saya saudaraku, dia seorang pengusaha di Timur Leste. Namanya Hendrik. Seorang pengusaha yang berhasil, yang juga melayani di GBI Rock Timur Leste. Mari kita beri tepuk tangan bagi raja kita. Siapa yang tahu di antara kita punya niat sesuatu yang masih tersimpan karena kepahitan, karena menjadi korban. Hari ini saya beritahu, saudara, nyatakan Kristus. Dan sejak saat itu sampai hari ini saya berbicara di sini. Saya dituntun oleh Tuhan. Yang kedua, adik saya, Joni. Joni adalah seorang pembunuh. Joni adalah seorang kanibal. Dia pemakan daging manusia. Dan gara-gara pena aja pada saat itu, saya dibunuh oleh Joni. Perut saya ini ada jahitan ke samping, sama ke bawah begini. Dan telinga saya ini bekas jahit, ada lubangnya. Ditusuk oleh adik saya Joni. Dan saya berteriak kepada Tuhan. Joni diselamatkan dan hari ini dia menjadi gembala sidang di Maumere, Flores Timur. Siapa kita sesungguhnya? Siapa yang tahu kita sesungguhnya? Orang yang serumah dengan kita. Saya kaget. Joni sudah seorang jadi hamba Tuhan. Sudah jadi seorang koordinator rayon. Untuk wilayah maksudnya. Tapi dia masih menyimpan kepahitan. Pertemuan 6 tahun yang lalu. Di lembah pujian dalam Rock Leader Summit. Kami 2 ada di situ. Dan pada saat gilirannya dia presentasi pelayanan, saudara apa yang terjadi? Joni berkata, Pak Arifin dan para penatua yang saya hormati, saya tidak memberi laporan, saya cuma minta ampun dari kakak saya hari ini supaya saya diampuni. Saudara sudah sekian tahun itu dia menyimpan, tapi dia koordinator rayon, dia gembala sidang, dia pendeta. Bukan masalah statusnya, tapi yang tahu hatimu dan hatiku adalah dia yang memanggil kita. Satu saat semua yang masih tersimpan dalam kita, satu saat semua ada yang terbuka. Tidak ada satupun yang terselubung. Satu saat pasti terbuka. Saudara menyimpan sesuatu terhadap papa hari ini? Saudara menyimpan sesuatu terhadap suami hari ini? Saudara menyimpan sesuatu terhadap atasanmu hari ini? Saudara menyimpan sesuatu terhadap adik dan kakakmu? Satu saat pasti terbuka. Karena itu ini atmosfer, ini yang Tuhan sampaikan di hati saya ketika saya merenungkan firman ini. Hatimu beres hari ini supaya engkau bisa melakukan kehendak raja dan melaksanakan agendanya. Maka perjalananmu 2022 berhasil dan beruntung. Orang yang murni hatinya, orang yang tulus hatinya dan terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saya tahu dan pemimpin tahu saya siapa sesungguhnya, dilayani. Karena itu perlu ya kakak-kakak rohani. Perlu ya pembina rohani. Jangan berkata, wah saya bisa. Saya strong man, saya strong woman. Enggak, kita butuh satu dengan yang lain. Brother, kita perlu saudaraku teman. Kita perlu kakak rohani. Kita perlu pembina. Firman Tuhan semacam ini cuma sampaikan secara umum. Tapi pelaksanaan yang kita perlu orang yang menguatkan kita. Perlu orang yang membimbing kita. Perlu orang yang nasihati kita. Perlu orang juga yang memperhati kita kan dan mendoakan. Mungkin Komsel tidak menemukan itu saudaraku. Mungkin komsel saudara di komsel itu saudara tidak mendapat jawaban. Saudara perlu pembina-pembina rohani. Tidak ada orang yang kuat. Tapi kalau ada pembina, kita pasti kuat.
Banyak penasehat, selamatlah raja. Tapi kalau berkata saya bisa, hati-hati. Semua kecongkak akan runtuh dan hancur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat berikutnya. Atas pribadinya, kehendak dan rencananya dan menjadi keserupaan. Tuhan memilih manusia dan bukan ciptaan lain. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 dan 30. Mari baca sama-sama Roma pasal 8. Sebab semua orang, mari baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjalanan kita to be like Jesus. Menjadi seperti Yesus. Ketika perjalanan saya ke Dubai, berapa tahun yang lalu, saya melayani pramugari, orang Semarang, orang Jawa Tengah, dan orang Jogja. Kenapa? Mereka teriak di situ pramugari. Ketika saya melihat pramugari kemarin itu teriak, saya ingat pramugari yang Emirat itu, saudara. Langsung saya layani. Maka terjadi lawatan Tuhan di Emirat Flight. Dan siapa mereka sekarang? Jemaat kita di Dubai. Rock Dubai dan Abu Dhabi. Ada yang di Qatar. Mereka ingat dan ketika 2 tahun kemudian saya datang lagi. Pas mereka off, mereka datang ibadah di Dubai. Saya 4 tahun di negara itu merintis Rock Dubai dan Abu Dhabi. Dan Qatar dan jemaatnya itu pramugari dan pilot. Dan ketika saya layani saudaraku, mereka bersaksi pendeta ini, pendeta yang dilawat oleh Tuhan. Maksudnya mereka saudara cuma ngomongnya pendeta ini pendeta yang dilawat oleh Tuhan. Maksudnya pendeta ini doakan kami dan kami dilawat Tuhan. Saudara, mereka jadi singers kita di Dubai. Bahkan ada pilotnya dari Emirat Flight. Namanya Pak Eko. Itu menjadi pengkhotbah di Abu Dhabi. Juga di Dubai. Kenapa? Saya memuridkan mereka menjadi pembina bagi mereka. Itu penting bagi kita. Untuk adanya pembina, adanya kakak-kakak rohani. Yang menasihati kita, yang menguatkan kita, mendoakan kita. Hari ini memilih. Hari ini mari kita punya niat. Bangkitkan niat. Saya mau cari pembina rohani. Saya mau cari kakak rohani saya. Yang menasihati saya, memperhatikan saya. Jangan anggap enteng kalau saudara keliru jalannya tidak ada yang tegur. Tapi semua berjalan mulus. Toh saya diberkati Tuhan. Akan ada di depan kita jurang yang begitu dalam. Maka perlu saudaraku. Roh Kudus itu berbicara mungkin melalui pembina. Mungkin itu melalui teman khususmu. Mungkin itu melalui suami. Mungkin itu melalui istri. Tapi dengarkan kata orang selagi itu menyenangkan Tuhan. Dan membangun dirimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pilihan Tuhan itu pada manusia, bukan ciptaan yang lain. Dan saya sampai pada akhirnya. Ada orang berdoa begini. Tuhan, apakah Tuhan memilih saya untuk melayani? Tuhan, apakah Tuhan memilih saya untuk saya ada di mimbar? Kayaknya semua kita berambisi untuk berdiri di sini. Saya mau kasih tahu, pelayanan itu bukan di sini. Pelayanan itu tempat di mana Tuhan tempatkanmu sekarang. Mungkin itu di perusahaan apa, mungkin itu di hotel, mungkin itu di TNI, mungkin itu di Polri, mungkin itu di politik, mungkin itu di pendidikan, di art, sport, IT, whatever apa saja. Nyatakan Kristus di sana. Itu adalah tempat pelayanan tanggung jawab. Bagaimana pilihan itu untuk diaplikasikan? Menjalankan tanggung jawab. Orang yang menjalankan tanggung jawab, dipercayakan kepadanya lebih. Tapi orang yang tidak menjalankan tanggung jawab, apa yang ada padanya diambil, diberikan kepada orang yang menjalankan tanggung jawab. Orang yang menjalankan tanggung jawab, yang ketiga, diperluas daerah pengaruhnya. Yang keempat, orang yang menjalankan tanggung jawab akan dipromosi oleh raja itu. Setuju katakan amin. Ini penting bagi kita semua generasi. Ini penting bagi kita semua saudara. Ini penting bagi kita semua teman. Ini penting bagi kita semua gereja Tuhan. Bahwa aplikasi panggilan itu menjalankan tanggung jawab. Kalau saudara sekarang ini dipercaya sesuatu, tanggung jawab itu harus dijalankan. Dan apa yang dipercayakan kepadamu oleh tanganmu, kamu bertanggung jawab, itu akan menjadi multiply.
Itu akan menjadi luas, itu akan menjadi besar, dan itu akan menjadi sesuatu. Saudara, manusia disuruh memilih. Dan hari ini saya datang untuk memperingati saudara, menasihati saudara, mengingatkan saudara. Memilihlah untuk meresponi panggilan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, itu adalah pilihan. Manusia memilih untuk tidak meresponi dan menjalankan tanggung jawabnya. Manusia juga saudaraku. Tapi mereka yang memilih meresponi. Dan akhirnya Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk menyebarkan undangan. Untuk hadir dalam pesta dengan raja itu. Tapi banyak orang yang tidak memilih. Hari ini mari kita memilih untuk meresponi pilihan raja. Hari ini mari kita memberi tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Yang ketiga, hari ini manusia rohanimu diperbaharui dari hari ke hari. Sampai ketemu di bulan yang akan datang. Mari kita berdoa.